Kita yang lahir dari ekonomi biasa-biasa aja, berusaha menggapai keinginan, rasanya tuh sesuatu banget. Terus melewati proses yang panjang dan gak semudah itu. Yuk, ikuti Maiin. Oi, masalah. Iya. Halo, assalamualaikum. Ketemu dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Apa kabar ibu-ibu semua di bulan puasa ini? Ada yang jebol belum? Semangat ya menjalankan ibadah puasa tahun ini meskipun dengan berbagai sisi yang kurang menyenangkan buat kita seorang ibu, juga istri. Karena udah tahu ya, harga minyak melambung, bensin naik, gas informasinya mau naik juga. Tol diinformasikan kena PPN lebih. Dan lain sebagainya. Masya Allah ya, belum lagi kebutuhan sayur yang katanya juga meningkat nih. Bener-bener deh cobaan untuk bulan puasa tahun ini. Semoga tetap semangat lewati hari-hari dan semoga diberikan kemurahan rezeki buat kita semua. Amin. Bisa mereka mainin. Balik lagi ke zaman kita kecil. Gak apa-apa rame, gak apa-apa. Resikonya memang rumah acak-acakan tuh. Realnya rumah main. Jarang rapinya. Rapi kalau di foto doang. Tapi lumayan sih katanya kalau yang udah pada main kemari hitungannya punya bocah kecil-kecil laki juga hitungannya masih mending. Seenggaknya ada waktu rapinya lah. Kalau pagi-pagi rapi dah. Bayi, Masya Allah. Bayi punut nih. Banyak orang yang berpendapat kalau ibu rumah tangga itu profesi yang nothing ya. Gak punya mimpi, gak punya prospek. Bahkan ada yang menganggap gak punya andil ya. Karena kerjaannya ya gitu-gitu doang. Main rasa hampir mayoritas mungkin ibu-ibu sama ya. Berstatus full ibu rumah tangga. Kadang tuh ada masanya kita bener-bener gak percaya diri. Karena saking banyaknya omongan yang buat kita nggak jadi ngedon. Lagi waras mungkin kondisi ini membuat kita ya nggak terlalu dipikirin banget. Cuman pasti ada masanya. Dan nggak perlu diceritain pun Maiin paham. Karena Maiin dengan sangat bangganya menyebut kalau Maiin itu ibu rumah tangga full. Tapi Maiin juga sepakat kalau perempuan atau wanita itu wajib ya kalau menurut Maiin punya penghasilan tambahan. Mau dia kerja dimanapun, entah itu di kantor ataupun di rumah, pesan dari ibu atau mama, ya memang perempuan itu wajib menghasilkan. Tapi ingat prioritas tetap anak-anak dan suami alias keluarga. Link pembeliannya ada di description box. Ini original. Ada sedih. Astagfirullahaladzim. Kan bayi. Sama obat aku juga rusak. Agak nyampe ya. Kemarin. Tapi robot kamu masih ada bagiannya masih utuh. Gimana tuh? Oh, pakai. Nah, ini memang proses selanjutnya after video kemarin. Salah satu proses perjalanan hidup Maiin untuk menggapai mimpi versi Maiin. Dianggap mudah karena impian ini sejak awal nikah dan ternyata baru saat ini terrealisasi. Karena lagi dan lagi ya. Sebenarnya bukan terkait dana, karena kalau dipaksain ada dananya. Cuman masalahnya kan dana yang ada itu harus dibagi-bagi. Gimana caranya nggak mengguncang lini yang lain, tapi mimpi kita tetap berjalan. Ada progres meskipun lambat. Nah, dari dulu itu Maiin butuh banget komputer gamers untuk menunjang pekerjaan Maiin. Karena Maiin merasa dunia konten kreator di tempat Maiin untuk berkarya saat ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Kalau yang mau tahu tahapan sebelumnya bisa dicek di video sebelumnya ya. Itu selalu punya kebiasaan untuk membeli apa-apa itu mendingan yang kualitasnya bagus. Artinya bisa mengcover kebutuhan kita minimal 5 tahun ke depan. Makanya nggak heran peralatan di rumah Maiin itu mayoritas awet. Karena fokus Maiin adalah awet. Memang faktor awet itu tergantung juga dari keapikan kita merawat kesehariannya. Tapi setidaknya material yang baik tentu menunjang untuk daya tahan alat itu sendiri. Apa nabung lama, yang penting puas daripada icak-icik beli yang murah tapi ganti-ganti terus jadinya kan boros ya. Nih, ini untuk yang mau tahu. Ini namanya SSD M SATA.
Nah, ini namanya SSD M SATA. Ini atau SATA M2. Ini diklaim kecepatannya 5-6 kali lipat dibandingin hard disk SATA biasa. SSD lebih biasa. cepat. Jadi jauh lebih cepat. Alhamdulillah Pak suami ada basic keilmuan tentang jaringan, jadinya mempermurah ya pengeluaran, karena tahu sendiri kalau kita beli komputer jadi itu biasanya harganya lebih mahal. Sedangkan kalau kita ngerakit sendiri, ini dananya lebih murah, terus bisa dapat spek yang lebih bagus. Itu salah satu keuntungannya. Makanya ini kita ngerakit sendiri, itu untuk jeroan dalamnya nutur. Jadi bener-bener dicicil tiap bulan, kalau ada lebihan main beli per part-part. Jadi main udah tahu nih maunya apa, di konsep keinginannya, lalu dicatat kebutuhannya apa aja. Dia lanjut mencicil. Awal tuh main nyicil dari mulai casing, terus keyboard, pad yang panjang, banyak deh pokoknya sampai full lengkap kayak gini. Jadi prosesnya nggak sebentar. Yang benar-benar proses nyicil itu dari hamil tua. Istilahnya udah hampir setahun ya. Berasa tahu-tahu udah hampir setahun, dan ini akhirnya dapat juga. Nah, just info, selama ini main itu membuat video murni hanya menggunakan handphone keluaran tahun 2018. Dan kendalanya kalau handphone itu ya memorinya cepat penuh, apalagi dengan kondisi main banyak tapping video. Alhasil main itu mindahin filenya banyak ke laptop, sedangkan laptop itu juga dari anak pertama, dan itu kondisinya udah mengalami patah 2 kali karena diinjek anak. Pokoknya Masya Allah deh perjuangan untuk menghasilkan satu video. Makanya main bersyukur banget, berterima kasih banget untuk yang sudah mensupport main sampai hari ini, nonton dan mengapresiasikan usaha keras main. Terima kasih sekali lagi. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah. Amin. Mesti banget gitu ditempel. Kebanggaan saya. Serius? Iya. Ini kebanggaan banget nih kalau masang itu, kebanggaan banget. Mau tau nggak harga di Shopee berapa? 7.000. Ping 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 ping. Ini belum nyala. Masih ada satu onderdil yang belum lengkap. Udah kelar semua ya? Tinggal itu doang ya? Cicil satu per satu part, dan dicicilnya itu dalam durasi waktu 1 tahunan. Setiap kita ngelakuin apapun nggak langsung jadi. Ya kayak gini nih. Cara mau ngerakit aja harus berapa tahap, dan ini nunggu sampai si bocah tidur. Ini hoak kalau rumah selalu rapi, karena faktanya main pun ngalamin rumah rapi itu ya nggak bisa setiap hari. Main masih lanjut ngerakit Pak suami biar cepet segera jadi, main bisa bekerja dengan maksimal. Gak perlu ruangan besar, yang penting ada. Makanya main memanfaatkan ruang terbatas ini. Ini hanya 1 kali 1,5 meter. Tampil di kamar karena memungkinkan lebih cepat main bergerak kalau anak tidur langsung kerja. Sama si bayi ya, yang waktunya memang masih unpredictable. Ganteng langsung kerja, kalaupun ngambek ya langsung bisa memegang si bayi. Udah mulai kelihatan untuk bentuknya, areanya ini nempel di dekat jendela. Harus dirapi-rapiin dulu Pak sembari Pak suami masangin untuk kabel-kabelnya. Memang ya, kerja yang paling leluasa itu ketika anak tidur. Cuman memang nggak boleh sering-sering, karena kita harus peduli dengan kesehatan kita. Karena bagaimanapun begadang itu nggak bagus. Tubuh juga butuh istirahat di waktu yang tepat. Makanya sebisa mungkin kalau tidak ada kebutuhan, sebaiknya tidur sesuai waktunya. Artinya jangan banyak begadang ya. Kasihan ginjal juga organ tubuh yang lain yang seharusnya istirahat di malam hari. Maklum ruangannya terbatas, makanya harus ditata sedemikian mungkin supaya efisien tempat. Faktor keamanan anak juga wajib diperhatiin, apalagi yang punya anak cowok nih, kayak Main biasanya lebih senang manjat dan tenaganya lebih aktif. Itu makanya wajib banget diperhatiin kalau kita menata untuk barang-barang. Kalau yang ada nanya, Main kenapa nggak beli laptop? Main kebanyakan ini bekerjanya di rumah, dan memang terus terang laptop dan komputer tetap beda performanya, lebih
handal di PC ya dengan harga yang sama. Kecuali kalau memang punya dana berlebih, itu laptop kalau yang kebutuhan main yang speknya kayak gini itu harganya pasti di atas. Makanya Main sudah menakar untuk kadar idealnya, Main lebih memilih PC untuk di rumah. Selain lebih awet, juga lebih handal tentunya. Buat mama konten kreator kayak Main, itu tantangan terbesar sebenarnya waktu ya. Nah, di saat bersamaan kita harus mengurus anak, keluarga, dan suami, itu di saat yang bersamaan kita kejar-kejaran dengan deadline pekerjaan. Makanya sebenarnya waktu Main duduk di depan komputer itu ya nggak bisa terlalu lama, karena lagi-lagi ada anak. Makanya keberadaan handphone itu saat ini masih jadi solusi paling baik dan paling ideal. Main bisa ngedit itu dilakukan sembari netein anak, atau sambil nemenin anak yang lagi kumpul untuk main bersama. Si bayi itu dia nyaman main sama abangnya, tapi dia pengen mamahnya tetap ada meskipun gak diajak main, yang penting ada dia ngeliat di depan mata. Nah, ketika si baby Sakil main sama abang-abangnya, Main pun harus hadir. Nah, kesempatan itu biasanya Main manfaatkan buat sekalian ngedit video. Kalau dalam proses menyusui biasanya memang gak sering. Terus kiranya si bayi udah liap-liap ditetein, matanya udah mulai berat, nah saat itulah saat yang tepat Main mulai mengedit. Dia masih melek, sebisa mungkin sih banyakin kontak mata ya, ajak dia ngobrol. Karena meskipun si bayi belum bisa ngomong, dia ngerti kok apa yang kita omongin. Biar ikatan batin kita juga semakin kuat. Ini berarti udah gak pakai ya? Aneh ya? Bener di situ gak terlalu itu sih. Ajakan. Dan satu kendala lagi, karena Main punya anak-anak yang masih kecil-kecil, rasa ingin tahunya besar banget, makanya biasanya onderdil dan peralatan emaknya itu habis diberantakin. Makanya Main butuh banget kompartemen untuk tempat penyimpanan. Ini yang kelas biasa ya? Biasa. Ini aku tuh pakai ngangkat itu di SSD nya. M1-nya itu tuh ngangkat. Cuma lama kan deket dari SSD. Nunggu Pak suami ini instalasi untuk aplikasi-aplikasi atau program-program yang memang Main butuhkan. Meskipun sebenarnya Main kurang yakin ya bisa berduduk lama-lama di depan PC, tapi setidaknya PC ini jadi solusi untuk Main menyimpan data, dan kalau memang ada kesempatan semua nanti bakal dialihkan ke PC. Karena bagaimanapun seiring berjalannya waktu, tuntutan kerja Main semakin padat. Utama kalau kolaborasi dengan brand-brand terkenal, dia menuntut memang dari segi kualitas yang lebih bagus. Makanya wajib Main membekali atau membentengi diri Main supaya bisa bekerja secara profesional meskipun Main berstatus ibu rumah tangga biasa. Alhamdulillah udah kelar, yuk kita intip. Untukmu yang lahir sebagai ibu, yakini dirimu bahwa kamu masih punya mimpi yang tidak terlambat untuk diwujudkan. Meski dengan kondisi tertatih dan proses yang gak sebentar, tapi yakin mimpi itu pasti akan terwujud dengan gigihnya niat kita. Gak peduli tentang hal apapun atau sesederhana apapun, mimpi kecilmu tetap layak untuk diwujudkan. Mungkin kalau Main boleh berpesan dan bisa menyemangati semua, berusahalah menghargai dirimu sendiri dengan apapun profesimu. Jangan pernah siapapun berusaha mengecilkan dirimu, meski itu orang yang kamu kenal, orang tua, teman, atau bahkan suamimu sendiri. Kamu tetap layak dihargai karena kamu sama dengan yang lain. Manusia yang sedang berusaha mewujudkan mimpinya. Semangat buat mama semua ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.